saya bukan pesimis ya, saya optimis sebagaimana optimisnya matahari besok terbit di pagi hari. Tapi saya juga lebih meyakini hadis Nabi SAW bahwa memang sekarang ini zamannya mulkan jabarian, saya nggak salah ya. Jadi pokoknya zaman penguasa yang zalim. Artinya kapan itu selesai? Ya nanti Imam Mahdi turun. Jadi saya meyakinkan tersebut. Kalaupun nggak zalim ini sebenarnya gimana? Oh tapi enggak, ada penguasa yang nggak zalim di belahan dunia mana. Ada zalimnya, cuma kadang sedikit. Gitu. Jadi kalau kita mengharapkan pure adil nggak mungkin. Karena sunatullah Nabi sudah, dan Nabi itu tidak bersalah. Nabi tidak bersalah, Nabi SAW tidak bersalah. Saya jamin itu, saya jaminannya insya Allah gitu kan, bahwa beliau tidak pernah salah. Allah menjamin juga gitu kan. Nah, yang beliau katakan itu betul, bahwa sekarang ini zamannya penguasa yang zalim gitu kan. Tarafnya itu seperti itu. Tinggal kezaliman ya kan, ada kayak apa gitu kan. Jadi sebenarnya yang lebih tepat sebenarnya, apakah kezaliman akan turun atau terus naik kan begitu kan? Kalau enggak nggak mungkin, karena Nabi sudah mengatakan ini zaman penguasa itu gitu kan. Oh penguasa juga sih nggak maksud zolim itu kan kayak orang tidur, nggak tahu kalau dia zolim kalau sebelum dia bangun, jadi nggak bakal tahu kalau itu zolim sebelum dia mati nanti. Jadi keyakinannya seperti itu ya. Artinya kalau lagunya Kesra, ku percaya janjimu ya, seperti ku percaya terbitnya matahari. Saya nggak tahu. Jadi harapan perubahan dari masyarakat ini kan bisa dua macam. Penguasa berubah menjadi adil, dia baik, bertobat, sadar, ternyata ada hari akhir gitu ya, ada hari pembalasan. Atau masyarakat berubah ingin jadi perubahan, ya segera gantilah apa penguasa-penguasa yang menjadi baik gitu. Setuju nggak Pak? Ya setuju, kalau memang untuk perubahan untuk pada dunia perbaikan, ya jangankan kita ya, masyarakat pada umumnya dan masyarakat pada Indonesia aja, masyarakat dunia juga selalu mengharapkan kedepannya akan lebih baik. Harapannya pasti itu seperti itu. Apalagi jangan mengklaim-klaim saja kita negara demokrasi, tapi demokrasi itu disengaja dimatikan Indonesia ini. Kita harus hidupkan. Konstitusinya kan udah jelas. Konstitusi kita 45 kan, negara kita negara demokrasi. Baik, apa pemirsa, artinya kita sudah memperoleh yang menjadi penasaran masyarakat dari Bang Aziz, dari Pak Juji. Pertama update tentang masalah Habib Bahar bin Smith di Bandung, dan tentang Edi Mulyadi yang ternyata kita ingin mendengar berapa sih tuntutannya. Ternyata saksi yang memberatkan hanya ucapan jin buangannya itu masih 10. Jadi jelas-jelas ini ada perkara yang tidak masuk akal lah gitu ya. Nah, kami Pak masih mau tanya, itu ada jin yang dihadirkan? Harus seperti kalau secara hukum, karena jinnya itu merupakan subjek, harusnya dihadirkan. Kira-kira hakim itu menganggap itu memang hal biasa seperti itu, atau merasa gilinya juga? Ya, seringkali dalam persidangan itu kesaksian tentang dalam kesaksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amma ba'du, pemirsa yang kami muliakan, pada malam hari ini kembali kita ketemu dengan pengacara kita yang keren, Bang Abdul Aziz Yanuar, SHMH. Kita memerlukan apa itu tuntutan dari masyarakat, ingin tahu tentang tentang apa Habib Bahar Smith yang tahu-tahu ke orang dituntut 5 tahun. Baik, nanti tentu akan kita minta Bang Aziz untuk mengurai itu. Tetapi terpenting lagi, kita ada tamu yang cukup keren juga ya, Pak Juju Purwanto SH, advokat senior ya. Beliau ini menangani banyak dari klien-klien kita yang kita muliakan ya, mulai dari Habib Rizik, Munarman, Napoleon, kemudian Edi Mulyadi, yang terakhir banyak orang kepengen mengupdate tentang itu. Baik, nanti kita akan
dua-duanya akan kita minta cerita untuk hal yang menarik ya tentang itu. Nah, sama dengan halnya dengan Bang Aziz Januar ini menangani Habib Rizik yang alhamdulillah sudah dia anggap sementara bisa bernafas lah ya. Kemudian ada Pak Munarman yang banyak masyarakat mempertanyakan tuntutannya begitu tinggi kayak kasus apa saja gitu ya. Nah, tetapi ada yang menarik tadi yang saya sampaikan tentang Habib Bahar ini karena persidangannya di Jawa di Bandung, dan Habib Bahar ini adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh anak-anak muda ya. Girohnya, keberaniannya dituntut juga seperti kayak korupsi berapa triliun saja gitu. Yang korupsi bertriliun-triliun hanya dihitung beberapa tahun saja, sedangkan ini rasa ketidakadilan itu mungkin bisa membuat masyarakat makin lama makin marah juga gitu. Nah, oleh karena itu kami mohon Bang Aziz Januar untuk satu dulu masalah Habib Bahar Smith tentang ada tuntutan di Bandung kemarin. Ya, terima kasih Om Lim ya, Pak Musarin, kemudian juga Pak Juju yang bersedia untuk hadir di sini juga. Terima kasih juga pemirsa sekalian. Jadi alhamdulillah kemarin jaksa sudah membacakan tuntutan ya di pengadilan di Bandung terkait dengan kasus perkara yang melibatkan salah satunya Habib Bahar Smith sebagai terdakwa. Nah, yang menarik adalah yang pertama saya sampaikan dari beberapa dakwaan itu banyak pasal setahu saya. Ada Undang-Undang 146 pasal 14, pasal 15, kemudian ada juga Undang-Undang ITE. Nah, tetapi yang dijadikan tuntutan itu hanya satu, setahu saya. Kalau saya nggak salah itu yaitu Undang-Undang 1 tahun 46 pasal 14 ayat 1 dan 2. Gitu. Nah, ini pasal yang sama persis digunakan oleh jaksa waktu kasus Habib Rizik yang rumah sakit Umi. Kemudian beberapa aktivis atau pihak-pihak yang memang diduga berseberangan dengan penguasa secara pendapat seperti itu. Jadi ini sangat menarik. Artinya kalau saya secara pribadi menyimpulkan dan menyampaikan bahwa secara garis besar kita di sini lagi-lagi menyaksikan secara bersama bahwa hukum masih juga menjadi alat penguasaan yang diduga digunakan penguasa untuk memenjarakan semua pihak yang dipersepsikan sebagai lawan gitu kan, oleh pihak-pihak tersebut. Nah, cara kerja hukum yang demikian ini adalah persis tidak ada bedanya itu dengan pemerintah zaman kolonial Belanda seperti itu, yang memenjarakan semua pihak yang menentang penjajahan kolonial. Ya, tuduhannya macam-macam. Ada tuduhan keonaran, mengganggu ketertiban umum, ada juga tuduhan ekstremis. Nah, ada juga berbagai tuduhan lainnya. Nah, cuma ada bedanya adalah dulu waktu masa kolonial yang menjalankan itu sama yang menjatuhkan hukuman itu adalah bangsa lain kan, bangsa kulit putih gitu kan, yang dijalankan. Kalau sekarang itu metodenya mirip gitu. Tapi yang menjalankan itu adalah bangsa sendiri, yang otak watak dan perilakunya itu sama sejalan dengan metode kolonial sebenarnya. Dan juga dulu yang dijadikan alat sama kolonial Belanda itu untuk memusuhi dan juga menentang para penentang penjajahan itu ya londo-londo Irang yang cuma membebek penguasa kolonial gitu kan, untuk kalau tidak ada pengkhianat ya kurang lebih seperti itu. Artinya ini mirip ya sejarah berulang gitu kan. Karena saya mau sampaikan gini, dalam beberapa kasus itu mungkin kita masih bisa melihat ada argumen-argumen gitu kan, atau ada beberapa hal yang menurut pendapat pihak lain, terutama pihak yang berseberangan dengan keterangan saya gitu kan, atau keterangan pihak yang memang nggak suka dengan Habib Bahar gitu, nggak suka dengan pihak yang contohnya kayak Habib Bahar gitu, itu misalnya dengan Habib Rizik itu masih ada perdebatan lah gitu kan.
soal Habib bilang mengatakan sehat gitu kan. Let's say itu masih ada lah, celahnya itu masih ada lah gitu kan. Meskipun yang dikatakan sehat itu kan kondisi beliau sendiri, belum PCR waktu itu kan begitu kan. Itu masih bisa diperdebatkan lah. Meskipun perdebatannya tipis dan itu tapi ini lebih nyata loh, lebih nyata. Karena waktu pertimbangan kemarin saya kalau tidak salah benar itu jaksa itu mengemukakan bahwa Habib Bahar ini dituduh menimbulkan mengatakan sesuatu yang tidak benar, menimbulkan keonaran. Nah, keonarannya ini yang menarik, yang sangat menarik nih saya rasa. Itu di spot itu soal media sosial, keonaran di media sosial. Bahkan orang-orang yang berkomentar di media sosial dijadikan saksi. Jadi di kepolisian dijadikan saksi. Jadi keonaran itu kata-kata siapa yang dituduh Habib Bahar melakukan keonaran? Jaksa. Oh, jaksa. Jadi jaksa dan polisi. Nah, tapi kalau kemarin dibaca awal kan yang baca tuntutan jaksa. Nah, jaksa itu mengutip 4 orang yang dijadikan saksi. Ini saya kasih tahu hal yang menarik. Ini sangat telak. 4 orang yang dijadikan saksi itu adalah saksi keonaran di media sosial. Mereka berkomentar di akun YouTube yang dijadikan objek laporan. Paham ya saya? Iya. Nah, 4 orang ini saya pernah beberapa kali sampaikan di podcast. Tapi bukan podcast yang ini ya. Saya pernah sampaikan. Apa itu 4 orang itu? Anda bayangkan, 2 orang itu di BAP tanggal sekarang. Bikin akun tanggal sekarang juga. Komen pasti tanggal sekarang juga. Coba Anda bayangkan. Jadi seolah-olah akun itu dibutuhkan oleh jaksa untuk karena mendapat polisi. Itu masih penting kan? Yang buat lebih parah di BAP sekarang. Tahu nggak bikin apa mereka? Besok. Coba. Jadi tidak apa kemudian kita orang lain. Maksudnya gini loh. Maksud saya percaya diri betul gitu loh. Kita udah jelas-jelas 4 orang dan itu di meja pengadilan, di meja hijau terbukti. Karena saya kasih buktinya ini majelis, ini akun YouTube-nya. Kan YouTube ada tuh. Sejak kapan kan dia tuh kan? Akun YouTube Anda buat kapan ketahuan kan? Nah, saya tanya itu, Anda buat akun YouTube-nya kapan? Dia bohong loh saksinya. Kenapa? Dia bilang udah lama. Pas saya kasih lihat ini, nggak bisa dibantah kan? Di jam digital ada. Ini Anda bikin ini bukan apa-apa. Iya, ini saya kasih lihat. Baru bikin. Majelis hakim tahu dan jaksa percaya diri betul. Nama 4 orang itu dimasukin loh. Masya Allah. Sebagai saksi menimbulkan keonaran karena dia ikut komen kan di YouTube. Menurut saya ini apa ya? Nggak tahu malu menurut saya gitu loh. Karena segini loh. Saya ngerti namanya tugas gitu. Kita punya tugas sebagai pegawai negeri, sebagai abdi negara, whatever lah gitu kan. Tapi maksud saya ada 2 hal sebenarnya yang menurut saya penting dalam hidup ini ya maksud saya. Yang pertama itu adalah hati nurani, kan begitu kan? Sekarang yang pertama hati nurani, yang kedua rasa malu gitu maksud saya. Kalau kita punya hati nurani untuk menjebloskan seorang Habib Bahar dengan skenario sedemikian rupa, kan gitu kan? Dengan case building sedemikian rupa, fine, nggak masalah. Nurani itu bisa kita sampingkan, tergantung orangnya kan, gitu kan? Tergantung orangnya, tergantung makanannya, halal atau haram, kan begitu kan? Tergantung pengajarannya, tergantung doktrinnya, kan begitu. Nah, tapi kalau rasa malu ini coba Anda bayangkan, saya bingung gitu kadang. Kita ini sampai, saya aja mau nonton sidangnya nggak sampai hati gitu malamnya. Kenapa? Kenapa nggak sampai hati? Orang kan ngomong kan sendiri. Iya. Itu sih. Jadi baik kalau itu kita urai pasti akan panjang ya. Saya sebenarnya mau mengurai rasa malu itu aja tadi. Cuma yang banyak pengen pemirsa atau orang-orang Jakarta yang dalam saat Habib Bahar itu dia ada rasa akan marah gitu ya, dituntut sekian tahun, kemudian dia langsung berhadapan dengan jaksa itu. Apakah saya dituntut hanya karena membela Habib Rizik atau mempertanyakan tentang maskar itu? Saya kembalikan kepada Allah kalau kurang lebih kayak gitu. Itu bagaimana ekspresi dari jaksa itu? Apakah dia merasa itu memang dari dia atau ada yang menyuruh? Jujur ya, saya nggak berani ngeliat mukanya jaksa. Mukanya jaksa, mukanya hakim, saya nggak berani. Kenapa? Saya jangankan mengalami, melihat itu nggak berani. Kenapa? Tadi saya bilang, saya ini alhamdulillah masih ada hati nurani sedikit gitu kan. Apalagi rasa malu gitu kan. Makanya saya jangankan ngalamin gitu kan.
ngelihat orang yang itu nggak berani. Takut saya benar. Nggak kayak yang maksudnya takutnya. Bukan, saya ini aja apa ya, kaget gitu loh, kok ada gitu loh yang sampai hati nurani sama rasa nurani itu dikorbankan untuk awal apa itulah gitu kan maksud saya. Jadi pas ditanya itu saya nggak berani juga. Jadi salah satu yang saya takutin itu adalah saya satu melihat orang mempermalukan diri sendiri itu saya kira takut. Ya. Baik, kita tahan dulu. Artinya memang rasa ingin tahu tentang bagaimana proses hukum pengadilan di Bali itu, saya kira ditahan dulu. Ada hal yang menarik juga ini supaya Bang Juju masih ingat baru tadi atau kemarin ini kita ini main update tentang Edi Mulyadi. Ini hampir sama ya. Kasus yang hanya kita semua tahu, katakanlah slip of tongue atau apalah tentang masalah jin buang anak. Jin buang anak itu kita sudah tahu semua. Itu maksudnya kan menunjukkan bagaimana tempat yang jauh diekspresikan di dalam bagaimana kejanggalan mendirikan IKN di sana gitu. Dan dakwaannya itu seolah-olah serius gitu ya. Betul. Saya update terakhir sampai seolah dakwaan itu hampir ribuan halaman ya. Dengan lampirannya mungkin 1000 lebih halaman itu. Ini kayak gembong narkoba gitu. Itu gimana Pak Juju cerita tentang Pak Edi Mulyadi? Iya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan saudara saya Pak Nur Salim dan rekan saya tercinta juga di Stemor. Kita review sedikit tentang kasus Bapak Edi Mulyadi. Jadi nggak disangka ya, tiba-tiba kita sudah memasuki 18 kali sidang. 18 kali sidang itu bisa dibayangkan kalau 2 bulan terakhir sudah seminggu 2 kali, yaitu hari Selasa dan Kamis. Dan belum sampai tuntutannya. Artinya sampai 18 sidang itu kemarin terakhir baru sampai saksi, itu pun saksi di pihak PU. Dalam hal ini maksudnya ada ahli, para ahli. Belum saksi Richard, saksi Richard masih jauh. Dan ahli itu juga pasti dilanjutkan hari Selasa depan, Selasa minggu depan akan bisa dilanjutkan juga gitu. Bisa dibayangkan kan? Kemudian belum masuk pada saksi atau ahli dari pihak kita yang meringankan gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat sangat ironi dan lucu, dan kalau bisa dibilang kayak semacam peradilan sesat lah kalau saya gitu ya. Dulu saya belajar dari baca teori itu, masa ini ada peradilan sesat. Jadi contohnya seperti ini, jadi seperti ini dengan tadi diungkapkan rekan Salim, maksudnya iya sih hanya seseorang mengungkapkan tempat timbong anak gitu ya. Dan itu biasa saja diungkapkan dalam suatu forum diskusi. Beliau Edi Mulyadi mengungkapkan tempat yang jauh di sana, tempat yang sepi, ya, masih banyak hutan yang menghasilkan tempat timbong anak. Dari ungkapan atau kata-kata itulah yang dipersoalkan oleh yang katakanlah selama ini penuntut, yaitu JPU. Itu yang disangkakan melanggar hukum. Dalam hal ini pasal tentang undang-undang ITE, pelanggaran ujaran kebencian, maupun tadi bersama dengan Habib Bahar gitu ya, satu undang-undang 156 ya, 146, yaitu pasal 14 yang disangkakan menyebabkan rasa kebencian, pemusuhan. Ancamannya juga nggak main-main, Pak Musa yang sampai 10 tahun lebih. Itulah yang menyebabkan salah satu alasan juga Pak Edi Mulyadi begitu langsung disangkakan, malam itu juga langsung ditahan kira-kira jam 10 malam. Nah seperti itu. Jadi dari beberapa saksi ditampilkan sebetulnya didatangkan oleh pihak KPU. Tadi saya katakan lebih dari hampir 20 saksi sampai saat ini. Jadi intinya saksi-saksi itu dihadirkan untuk memperberat Pak Edi. Jumlah banyak itu dihadirkan. Apakah saksi-saksi yang dihadirkan itu memang berkompeten atau memang ahli-ahli benar? Iya, ini kita mau saksi acara kita biasanya betul ahli-ahli. Iya, betul tadi ditanyakan apa betul kompeten Pak, karena ini saksi dia yang oleh PPU tentunya adalah yang memberatkan tersangka dalam ini Edi Mulyadi pastinya begitu. Sudah begitu memang
banyak sekali timbul karena tadi kelucuan. Iya, banyak hakim apa itu protes ini kan. Banyak hakim kadang-kadang ditanya nyambung, kadang kalau melihat dia kadang tertawa gitu ya. Jadi memang itu faktanya. Jadi saksi BRP baik itu saksi dari sebagian dari Jakarta, sebagai besar dari Kalimantan sendiri. Kemudian ada saksi Jawa Tengah karena eksekusi menyebut daerah Purwokerto atau Banyumas gitu ya. Nah itu tadi seperti dikatakan Pak Mursalim memang lucu-lucu karena sebetulnya mayoritas mereka itu tidak mengetahui, tidak mengerti betul atau tidak memahami kata-kata jin buangan itu seperti apa. Ya, oke. Jadi kira-kira sidang untuk memperberat saksi memperberat Pak Edi Mulyadi ini masih berapa lama? Masih berapa saksi? Saya perkirakan ada sekitar 10 lagi lah. Mungkin paling cepat 3 minggu. 3 minggu kali 2, 6 kali sidang lagi Pak. Jadi baru memasuki penahanan dan sidang ini bisa menghabiskan tahunan. Ya jadi lucu tadi disinggung oleh Pak saya bahwa tadi tuntutan yang tuntutannya kan sendiri lucu oke 300 lebih ya. Nah seperti itu banyak hampir setengah meter sendiri ini. Jadi saya sendiri kan masih juga baru lihat ya. Tuntutan rumah sampai setengah meter lebih ya. Dakwaannya setengah meter lebih. Jadi ya seperti itu. Padahal persoalan ungkapan kata-kata jin buang anak. Seperti itu. Ya, pemirsa, jadi saya bisa memaklumi ya, apa yang disampaikan Bang Abdul Aziz tadi. Karena mereka ini sudah lama menangani ini dengan persoalan-persoalan yang sepele. Bisa ada kecurigaan ahli-ahli hukum ini apa sih? Jadi kan seolah menjadi memang dendam, kayak ada dendam politik, membunuh lawan politik gitu. Tapi baiklah, kita tetap sabar untuk masalah itu. Tapi satu hal lagi, yang menarik ini tentang Pak Napoleon ya. Oh, Jenderal Napoleon Bonaparte. Ya, kan Pak di situ menangani juga ya. Masyarakat juga sudah lupa apa sih kasusnya. Kan beliau ini kan saya lihat kan dia punya giroh gitu ya. Giroh sampai melakukan sesuatu lah ya kepada si KC ini. Karena dia betul-betul menghina Nabi Muhammad gitu ya. Apa itu penistaan agama. Padahal sebenarnya banyak sekali ya, yang seperti itu Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando dan sebagainya. Tapi ini kasus-kasus ini kok seolah-olah yang berani ditindak itu ini gitu. Nah, itu kasusnya seperti apa Pak? Ya, tadi kan diawali oleh seseorang yang disebut M ya. Walaupun saya tidak mau menyebut M itu singkatan Muhammad, ya. KC saya cukup buat saya. Jadi KC itu kan sebetulnya beliau itu kan sudah divonis di Pengadilan Negeri Ciamis kira-kira 3 bulan yang lalu ya. Dan vonis juga nggak main-main, itu 10 tahun penjara. Kasus juga sama terhadap penghinaan agama kita, agama Islam, dan dalam hal ini penghinaan kepada seorang Nabi Muhammad Rasulullah dan Al-Quran. Karena jelas-jelas berkali-kali kalau kita melihat hidupnya seorang KC ini berkali-kali sebelumnya menghina yang namanya Rasul Nabi Muhammad ini, Rasul kita, dan materi-materi di dalam Al-Quran misalnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya tidak dekat dengan Allah ya, tidak ada urusannya dengan Allah. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seperti jin, kepalanya besar, bukannya menyeramkan. Itu kan berkebangetan sekali kalau menghina. Contoh-contoh penghinaan, banyak lagi penghinaan lain dari orang kecil. Dan di pengadilan Ciamis itu sudah divonis 10 tahun. Nah berdasarkan itu beliau si KC ini ditahan di Jakarta, di Bareskrim. Nah, by sudden ya tiba-tiba secara kebetulan dia ketemu sama Komjen polisi Irjen polisi Napoleon Bonaparte di tahanan itu tanpa sengaja. Mungkin seorang Bonaparte mendengar mengikuti berita-berita tentang KC kita dalam penghinaannya, penistaannya kepada agama Islam, timbul kekesalan itu. Nah, kesalahan itu lalu ditanyakan apakah kamu yang menghina Nabi Muhammad dan Al-Quran gitu. Nah, dia jawabnya ya, kenapa gitu kan itu membuat tambah kesalahan itu. Nah itulah akhirnya yang membuat asal mula kasus ini berjalan atau berlangsung si Napoleon Bonaparte akhirnya menjadi tersangka dan terdakwa itu karena disangkakan atau didakwa beliau melumuri. Nah, pada saat itu baru ditanya seperti ini kasus timbul kesalahannya, kemudian
Mapolda Batik kemudian menyimpan kotoran itu karena kebetulan toiletnya adalah saat itu rusak, mampet gitu, dan disimpan kan di plastik kan. Dia menyuruh rekannya kanan oleh untuk mengambil kotoran itu dan langsung dimulai di muka kece seperti karena kesalahan dan kejengkelannya itu seorang kece. Jadinya seperti itu. Itulah yang menyebabkan Bonaparte di baiklah, saya kira habisnya iya. tentang klien yang terus bertambah itu merupakan orang tokoh dan orang-orang kebanggaan dari masyarakat. Yang kita lebih bangga lagi sebenarnya juga kepada para pengacara ini yang tampak kayak nggak ada lebihnya gitu. Tapi sebelum kita lari ke sana, ada satu hal Bang Aziz tentang orang mempertanyakan tentang bagaimana sih kasus anak muda tercinta kita yaitu Bapak Munarman SH yang pemuda yang berbakat, pandai gitu ya. Sekarang ini kayak betul-betul sudah divonis menjadi kayak terorisme gitu ya. Menjadi kurang terang ini. Kapan dituntut, kapan dia akan diletakkan di mana dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan terakhir Pak Unar. Ya, jadi kalau untuk Pak Haji Munarman ini karena memang kasusnya ini extraordinary crime ya, terkait terorisme, makanya waktu itu ancaman hukumannya cukup tinggi. Dia kan waktu itu divonis 3 tahun. Kemudian ada kasasi, ada banding dari jaksa, kami juga banding. Nah, adapun informasi yang beredar terakhir kita sama-sama tahu bahwa dari pihak pengadilan tinggi sudah menjatuhkan putusannya atas banding tadi ya dengan informasi bahwa banding itu naik dari 4 tahun. Nah, adapun untuk kepentingan strategis dan juga hal-hal lain terkait dengan pembelaan terhadap Haji Munarman, maka saya dari tim kuasa hukum juga bersepakat juga gitu untuk tidak memberikan komentar apapun sementara ini terkait dengan update langkah lanjutannya karena alasan strategis dan juga memang ada beberapa hal yang menurut kami treatmentnya berbeda seperti itu sih Bang. Kondisi beliau tidak baik, sehat walafiat. Kalau masyarakat mempertanyakan tentang bagaimana kasus Munarman itu, ya pokoknya kita berdoa saja lah gitu ya. Berdoa, minta doanya dan juga ya dan juga sebenarnya begini. Sebenarnya yang menimpa Pak Haji Munarman ini sebenarnya yang lain juga dengan pejuang-pejuang kita lainnya seperti itu. Hanya memang treatmentnya beliau kan berbeda karena memang yang dituduhkan juga perkaranya berbeda dengan perkara yang lainnya. Yang lainnya pidananya umum seperti itu. Nah kemudian sebenarnya ini kapan berakhirnya? Ya karena memang kita sama-sama tahu dan menyadari kan, bahwa memang kasusnya ini jauh dari fakta hukum yang sesungguhnya dalam pandangan persepsi kami selaku kuasa hukum dengan mendasarkan kepada fakta-fakta dan bukti yang ada gitu kan. Gitu dan saya yakin jika berdiskusi dengan jernih dan juga dengan menggunakan hati nurani itu kan melalui fakta yang ada itu sehari pun beliau gak layak untuk bedahan kan, tapi ini kondisinya berbeda karena terkait dengan hal-hal yang merupakan sesuatu yang mempengaruhi hukum itu sendiri kan gitu. Corak-corak tersebut tidak dapat dilupakan dan dilepaskan juga, maka kita dengan berat hati harus menerima dan juga menjalani serta melawan dengan semampu kita sesuai dengan konstitusi sendiri. Ya, jadi kita ini kan hanya bisa, masyarakat kan tidak bisa melakukan pembelaan apapun, ini adalah masalah kasus katakanlah ranah hukum ya. Ya kita ini kan hanya bisa berdoa semoga stamina para pengacara ini tetap panjang, semoga rezekinya dipandangkan Allah. So kalau berharap dari klien-klien itu kan tidak mungkin. Saya pengen sekali menggali ini ya, motivasi ya. Selanjutnya bisa cerita supaya menginspirasi masyarakat bagaimana dia juga harus melakukan pembelaan.
apa yang memotivasi sehingga para pengacara yang luar biasa ini dengan tekun hari demi hari, kalau orang dapat proyek itu semangat ya, karena dia akan memperoleh sesuatu. Kalau ini kan tekun datang tempatnya jauh, misalnya Pak di mana datang sampai ke pengadilan setiap hari nggak tahu, saya nggak tahu itu dapat bensin dari mana. Itu kira-kira sedikit bisa memberikan gambaran motivasi para pengacara seperti Pak Aziz ini apa sih Pak Aziz? Apa ya? Apa ya? Bingung saya jawabnya. Ya kalau saya sih sebenarnya sama dengan Pak Jujur, insya Allah dengan yang lainnya juga. Jadi kita melakukan sesuatu itu kan mengharap ridho Allah aja. Jadi yang kita lakukan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, nggak ada yang lain. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa motivasinya, ya sebagaimana kita hidup, motivasinya itu aja. Itu nggak ada yang lain. Jadi karena kita gini juga, kalau saya pribadi kan bukan orang, bukan seperti ulama-ulama kita, gitu kan, bukan seperti guru-guru kita, bukan seperti Pak Munar, gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, Al-Fakir sendiri memang bukan berasal dari hal seorang atau latar belakang yang punya kemampuan atau kesadaran agama yang baik kan, gitu kan. Jadi memang kita ini sebenarnya banyak kekeliruan, kesalahan dan dosa, itu sangat banyak gitu kan, bahkan paling banyak mungkin gitu. Cuma ya bagaimana kita bisa untuk selagi hayat masih di kandung badan, terus masih ada kesempatan untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki, ya kita maksimalkan gitu kan. Dan karena Allah, kita, kalau saya pribadi selalu berdoa untuk supaya diampuni lah kan, gitu kan. Dan kemudian harus ombak membawa kita seperti ini kan, gitu kan. Ya kita jalani dengan senang hati, dengan mengharapkan keridhaan Allah. Semoga Allah bisa mengampuni dosa-dosanya. Amin. Ya. Jadi saya kira begitu ya. Jadi artinya Bang Aziz sudah sampai tahap bahwa rezeki ini kan tidak, apa yang kita kerjakan datang dari situ. Bisa jadi Allah mendatangkan rezeki yang lain ya. Sebagaimana saya tidak perlu menceritakan di mana ya, nanti banyak orang berduyun-duyun. Saya dapat info beliau ini punya rumah makan, dan sekarang ini rumah makan tanda petik gitu, dan ramai. Mungkin Allah siapa tahu memang memberikan rezeki dari itu, dan kita tentu harus berdoa ya supaya tetap semangat. Nah, kepada Pak Jujur, saya tahu Pak Jujur ini pengacara senior, punya kantor gitu. Kalaulah mau menangani secara bisnis perusahaan yang kena masalah, dan itu kan harusnya luar biasa. Sekarang saya lihat waktunya tidak bisa menangani itu, hanya menangani seperti ini. Jadi apa motivasi dan harapannya Pak Aziz? Ya seperti diungkapkan oleh rekan Aziz ya, jadi tidak jauh berbeda sebetulnya. Tadi dikatakan alasan-alasannya kenapa saat ini lebih banyak berkecimpung atau membela kalangan ulama dan umat muslim pada umumnya, kira-kira begitu. Jadi pertama yang paling hakiki adalah jelas kita sebagai umat muslim adalah tentu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya begitu terhadap apa yang sudah kita perbuat ini, setidaknya walaupun sangat kecil sekali itu tetes embun saja mungkin ya, air. Tapi dengan harapan dari Allah itu, insya Allah kita meyakini betul bahwa Allah akan memberkati kita segala macam aktivitas, terutama tadi kita kerja, kita sebagai seorang lawyer gitu, saat ini dan kedepannya selalu mendapatkan perlindungan untuk berkah ya Allah. Jadi kalau pertanyaannya kenapa akhir ini, memang ya mungkin saya jauh lebih tua dari Aziz kira-kira gitu ya. Mungkin dari sebelum 80-an gitu kira-kira ya. Mungkin iyalah dulu mungkin kita ngani kasus yang komersial, atau walaupun tentu ada sosialnya, tapi lebih dari tahun 90-an ke sini memang lebih banyak berkecimpung di pembelaan umat muslim pada umumnya dan kaum ulama tentunya. Itu dengan harapan semakin, ya mudah-mudahan semakin berumur ini
akan lebih mendapatkan ridho dari Allah SWT. Harapannya seperti itu. Jadi kira-kira memang ada rasa putus asa nggak? Apa melihat kasusnya masih lama, perjuangan ini sampai kapan kan? Kapan kemudian saya cari nafkah untuk keluarga kayak gitu. Jadi apakah merasa ada satu berakhirnya kasus Pak Edi Mulyadi, kasus Mulyadi selesai, kemudian kita ketika sudah selesai gitu. Kalau saya boleh berpandangan saya lebih luas, lebih umum, adalah sebetulnya kasus-kasus yang kami hadapi kita hadapi itu terutama dalam rejim saat ini lebih berkaitan kepada sebetulnya tidak, kalau kita bicara hukum memang tidak akan lepas dari persoalan politik sebetulnya itu. Jadi dua sisi mata uang berbeda sebenarnya. Artinya ini tidak terlepas juga dengan kondisi sosial ekonomi, sosial demokrasi dan politik negara kita saat ini. Kalau saya melihat seperti itu. Jadi tentu saya katakan sampai kapan. Dan tentu kita berharap kalau rejim ini berganti dan kita berharap bahwa demokrasi negara kita sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45 berjalan dengan mudah dan sesuai. Tentu harapannya hukum juga akan bisa ditegakkan secara mudah dan sesuai, secara adil dan merata pada semua orang, pada semua rakyat di Indonesia gitu ya. Kira-kira seperti itu pandangan saya dari sekarang. Lalu bagaimana sekarang situasi sekarang? Ya kami berpandangan bahwa hukum itu tidak ditegakkan secara rule of law sebagai negara hukum ya, tidak equality before the law, sama hukum di setiap orang, ya menurut kami belum diterapkan dan dilakukan ya, yang sama kepada setiap warga di Indonesia ini saat ini gitu Mas. Mungkin sebelum kami akhiri saya ada pertanyaan ini. Kalau tidak salah masalah walaupun sudah berlalu, tapi kan artinya mungkin ada rasa yang masih ganjil bagi Pak Yusuf, itu masalah maher ya, matuan ibu. Mungkin kalau boleh sedikit ada cerita bahwa kan itu kan matinya atau meninggalnya itu kan di dalam tahanan itu apa dianggap selesai atau ada memang kejanggalan atau bercerita sedikit lah tentang maher itu? Ya kalau sedikit setback ke belakang tentang almarhum Ustadz Maher atau Willy ya. Itu kebetulan almarhum atau beliau meninggalnya memang di Barreskrim. Meninggalnya pada saat proses peradilan yang baru akan dihadiri esok atau lusa. Pada sebelumnya itu sudah keluar keputusan dari kejaksaan bahwa baru akan dihadiri. Dan justru sebetulnya sebelumnya sudah mengalami suatu sakit yang perlu perawatan, tapi dirawat di rumah sakit Polri tidak waktu lama 3 atau 4 hari dan baru dikembalikan ke Barreskrim Polri, masih dalam keadaan sakit sebetulnya. Dan ada keluhan-keluhan dari beliau pada almarhum untuk bisa segera. Dan Pak Yusuf masih merasa punya stamina untuk menangani hal itu. Iya, alhamdulillah saat itu saya kebetulan masih menangani kasus itu pada waktu sampai beliau sekitar dengar kabar meninggal dunia di tahanan gitu. Ya, kami mendoakan semoga Pak Yusuf tetap sehat. Amin. Dan tetap punya stamina. Yang penting Insya Allah dalam barakah dan lindungan Allah yang kita harap ya. Semoga banyak pengacara-pengacara muda yang terinspirasi. Iya, terinspirasi terus melanjutkan yang sudah menjalan sepuh. Nah, kembali kepada Bang Aziz ini. Ini kan ada sedang ramai pembunuhan Brigadir J ini ya. Kemudian tahu-tahu ada satu perkataan dari pangap kita ya, Pak Andika gitu, menyatakan mengapa tidak mengotopsi ulang Imam Hasan. Walaupun saya tidak tahu keseriusannya atau masih sekedar ngomong, tapi kira-kira Pak Abdul Aziz sebagai pengacaranya atau misalnya pengacara keluarga ya Pak, itu merasa ingin menanggapi atau bahagia atau ya apa saja dan apa sebaiknya umat itu menanggapi perkataan dari Pak Andika ini? Ya, jadi yang pertama kalau saya mencoba realistis saja, artinya statement beliau itu luar biasa, menjadi oase kita di tengah dahaga keadilan dengan bersuara, kemudian sedikit saja memihak kepada pihak-pihak
yang diduga berseberangan kepada penguasa itu menurut saya suatu yang luar biasa dan sangat-sangat kita apresiasi. Itu yang pertama, karena itu tidak mudah, dan kalau kita mau konsisten dengan begitu itu resikonya besar. Artinya luar biasa ya, statement itu yang sangat-sangat saya apresiasi sekali lagi. Saya yakin pendapat yang sama juga diamini juga insya Allah oleh masyarakat. Karena kalau misalnya suara perlawanan atau suara sumbang, suaranya hari mas semuanya itu muncul dari kita, dari kemudian Pak Musalim atau Om Lim di sini, juga dari Pak Juju, itu menurut saya wajar dari masyarakat dan netizen biasa gitu kan. Nah cuma ini muncul dari seorang yang ada di dalam lingkaran kekuasaan, ini menurut saya sangat perlu kita apresiasi. Dari masyarakat juga mungkin bisa jadi mengamini juga. Nah, adapun mengenai bagaimana tanggapan, maksud saya apakah ini perlu kita sambut, ya saya coba realistis juga gitu. Artinya apakah itu serius atau tidak gitu kan. Nah, tapi ala kulli hal kalau memang itu mau ditindaklanjut, kita tentu saja harus berkomunikasi dengan empunya juga. Siapa itu? Ya para keluarga nantinya. Jadi saya harus bahas juga, akan tetapi itu sekali lagi satu hal yang sangat positif yang kita apresiasi. Saya berterima kasih kepada Bapak Andela dan juga institusi TNI secara khusus dalam hal ini. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian yang sangat luar biasa ini. Baiklah, jadi sekali lagi kami menyampaikan rasa kekhawatiran juga ya, karena bukannya makin berhenti, yang dikriminalisasi ini kan makin bertambah. Kita khawatir ini pengacara-pengacara ini makin habis ya, karena pernah terjadi beberapa kasus di Jawa Tengah misalnya, karena memang tidak ada pengacara-pengacara yang membela, akhirnya karena proses hukum itu harus ada pengacara, kan dihadirkan pengacara dari dalam lah, kata Mas itu. Banyak tentu yang mengatakan itu sangat merugikan bagi klien gitu, karena ada hal yang harus dibelakan kemudian menjadi tidak serius membelanya gitu. Nah inilah yang kita berharap, semoga pengacara-pengacara kita terhadap orang-orang besar kita seperti Habibuna itu jangan sampai habislah kalau benar-benar seperti itu. Jadi bahasa sebenarnya seperti apa? Apakah pengacara-pengacara itu memang terus bertambah, orang yang ingin melakukan itu, atau memang lama-lama berkurang? Kalau bertambah sih atau berkurang itu relatif. Ada tambahan, ada kurangnya pasti. Nah, cuma begini Pak Musalim, saya mau sampaikan ada menarik disampaikan oleh seorang ulama, bahwa kebenaran itu bahwa Allah itu tidak pernah menjanjikan kemenangan pada pengusung kebenaran. Tapi Allah itu menjanjikan kemenangan pada kebenaran itu sendiri. Artinya kalau Anda suatu saat, saya nauzubillah min dzalik, siapapun kemudian merasa letih dan lelah menyerah, itu bukan berarti kebenaran itu kalah. Berarti kalau nanti di tengah jalan ini tidak ada lagi yang membela Habib Rizik, tidak ada yang membela Pak Edi Mulyadi dan semua yang memang memperjuangkan yang hak melawan kebatilan, itu bukan berarti kebenaran itu kalah, bukan. Tetap ada, karena pasti akan ada pembelaan dari Allah nantinya. Nah, tinggal kita ini ada di pihak yang mana, mau ikut bela, mau memerangi, atau mau nonton aja. Pilihan di tangan kita. Jadi kalau ditanya ada apa enggak, tadi pasti ada. Jadi melihat seperti itu trennya, kira-kira akan suatu saat akan ada perubahan menjadi, katakanlah menjadi baik pengawasannya, atau malah semakin terus akan melakukan satu kriminalisasi itu, feelingnya kayak gimana, kan ini masuk ranah politik kan? Ya. Kalau saya cenderung, saya bukan pesimis ya, saya optimis, sebagaimana optimisnya matahari besok terbit di pagi hari. Tapi saya juga lebih meyakini hadis Nabi SAW bahwa memang sekarang ini zamannya mulkan jabarian, saya nggak salah ya. Jadi pokoknya zaman penguasa yang zalim. Artinya kapan itu selesai?
ya nanti Imam Mahdi turun. Ya, jadi saya meyakinkan tersebut. Kalaupun nggak zolim ini sebenarnya gitu. Oh tapi nggak ada penguasa yang nggak zolim di belahan dunia mana. Ada zolimnya, cuma kadarnya sedikit. Gitu. Jadi kalau kita mengharapkan pure adil nggak mungkin. Karena sunatullah Nabi sudah, dan Nabi itu tidak bersalah. Nabi tidak bersalah, Nabi SAW tidak bersalah. Saya jamin itu, saya jaminannya insya Allah gitu kan, bahwa beliau tidak pernah salah. Allah menjamin juga gitu kan. Nah, yang beliau katakan itu betul, bahwa sekarang ini zamannya penguasa yang zolim gitu kan. Tarafnya itu seperti itu. Tinggal kezoliman ya kan, ada kayak apa gitu kan. Jadi sebenarnya yang lebih tepat sebenarnya, apakah kezoliman yang akan turun atau terus naik kan begitu kan? Kalau itu nggak mungkin, karena Nabi sudah mengatakan ini zaman penguasa itu zolim, gitu kan? Oh penguasa juga sih nggak maksud zolim. Zolim itu kan kayak orang tidur, nggak tahu kalau dia zolim, kalau sebelum dia bangun, dan dia nggak bakal tahu kalau itu zolim sebelum dia mati nanti. Jadi keyakinannya seperti itu ya. Artinya kalau lagunya Nikestra, ku percaya janjimu ya, seperti ku percaya terbitnya matahari. Saya nggak tahu. Jadi harapan perubahan dari masyarakat ini kan bisa dua macam. Penguasa berubah menjadi adil, dia baik, bertobat, sadar, ternyata ada hari akhir gitu ya, ada hari pembalasan. Atau masyarakat berubah ingin jadi perubahan, ya segera gantilah apa penguasa-penguasa yang menjadi baik. Setuju nggak Pak? Ya setuju kalau memang untuk perubahan untuk pada dunia perbaikan, ya jangankan kita ya masyarakat pada umumnya dan masyarakat pada Indonesia aja. Masyarakat dunia juga selalu mengharapkan kedepannya akan lebih baik. Harapannya pasti itu seperti itu. Apalagi jangan mengklaim-klaim saja kita negara demokrasi, tapi demokrasi itu disengaja dimatikan di Indonesia ini. Harus dihidupkan. Konstitusinya kan sudah jelas. Konstitusi kita 45 kan negara kita negara demokrasi. Baik, apa pemirsa, artinya kita sudah memperoleh yang menjadi penasaran masyarakat dari Bang Aziz, dari Pak Juju, terutama update tentang masalah Habib Bahar bin Smith di Bandung, dan tentang Edi Mulyadi yang ternyata kita ingin mendengar berapa sih tuntutannya. Ternyata saksi yang memberatkan hanya ucapan jin buangannya itu masih 10. Jadi jelas-jelas ini ada perkara yang tidak masuk akal lah gitu ya. Nah, kami Pak masih mau tanya, itu ada jin yang dihadirkan? Harus seperti itu kalau secara hukum, karena jinnya sendiri merupakan subjek, harusnya dihadirkan. Kira-kira hakim itu menganggap itu memang hal biasa seperti itu, atau merasa gelinya juga? Ya, seringkali dalam persidangan itu kesaksian, terutama dalam kesaksian banyak aneh-aneh, lucu-lucu ya. Saksikan harus sesuai fakta, sesuai yang dialami, sesuai yang dia sendiri. Nyatanya mereka banyak bersandiwara juga. Jadi hakim juga ketawa juga sebetulnya. Berarti kayak dunia Pak ya? Iya, kayak bersandiwara. Hakim juga banyak tahu Mas. Baik, saya pengen ada closing statement sedikit ya tentang tidak ada tanda-tanda sampai seperti apa berakhirnya hukuman atau dakwaan kepada para pejuang, para sahabat-sahabat kita itu. Kita harapannya apa kalau terhadap pengadilan ini, baik kepada hakim atau kepada presiden lah, karena presiden itu kan bisa punya kehendak walaupun dia jauh di dalam persoalan itu, tapi kalau katakan ini kan sudah feeling, nah udahlah itu hentikanlah persoalan ini, kan bisa ya, karena ini kan semua bisa menurut kita. Kira harapannya seperti apa? Iya, tadi kalau saya tetap kembali kepada konstitusi kita, jadi kalau negara bangsa kita, filosofinya pandangan bernegara kita adalah konstitusi UUD 45, tentu semuanya harus kembalikan ke sana. Artinya menegakkan hukum secara murni dan konsekuen. Itu saya, jadi jangan indah di kalimat saja, tidak di buku UUD 45 saja, tapi faktanya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum, pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Jadi kalau semua itu bisa dikembalikan secara murni dan konsekuen, tentu kita berharap kita akan bernegara lebih baik lagi, ya, demokrasi dan penegakan hukum akan bisa dirasakan manfaatnya kepada semua lapisan masyarakat Indonesia. Namanya seperti itu sebenarnya. Nah, kita tentu ini tidak terlepas dari karena kita juga negara kita menganut sistem atau ajas presidensial, ya titik beratnya lebih pada persoalan presiden juga. Jadi pasti tidak terlepas daripada person seorang presidennya. Jadi kalau presidennya
insya Allah kita diharapkan masyarakat baik dan lebih baik ke depannya. Itu harapan kita penegakan hukum juga akan lebih baik juga. Artinya tetap berharap presiden kita suatu saat bisa baik dan berubah. Pasti bisa berubah lebih baik dari yang sekarang. Harapan kita semua begitu. Baiklah, Pak Aziz Diana, saya kepengen ada sedikit yang statement tentang harapan-harapan apa yang sedang dihadapi. Ya, harapannya sebenarnya semoga acara-acara yang model pencerahan seperti ini, informasi-informasi menurut saya patut untuk disimakkan gitu kan, terkait dengan perkembangan terkini kasus-kasus aktivis dan pejuang-pejuang kita lebih untuk digiatkan dan juga diinformasikan, karena ini bagian dari membangun demokrasi itu sendiri gitu kan. Artinya ada media yang penyeimbang seperti itu kan. Dan dan pertanyaan-pertanyaannya yang bagus nih, seperti Pak Musalim ini menurut saya hebat gitu kan, dan Omlim. Nah, jadi perlu padahal kita belajar dari beliau ya. Jadi menurut saya lebih ke mari kita seimbangkan demokrasi ini gitu kan. Artinya menurut saya tadi kriminalisasi atau apapun itu terkait dengan kezaliman yang terjadi itu adalah bagian konsekuensi yang harus ditempuh. Itu bagian sebagaimana ada hitam, ada putih, ada baik, ada jelek. Jadi menurut saya ya udah kita jalanin aja gitu kan. Dan juga kalau harapannya gimana supaya harapan pasti ada supaya itu jadi lebih baik adalah. Cuma kalau saya lihat makin kesini harapan tinggal harapan gitu kan. Karena bukan yang ada, bukan yang baik di dalam itu makin banyak, tapi malah sebaliknya kan gitu kan. Artinya sekali lagi saya mau tegaskan bahwa kasus-kasus yang menimpa ulama aktivis kita ini di Republik ini membuktikan jelas bahwa segenggam kebenaran bahwa segenggam kekuasaan bisa mengalahkan sebuah kebenaran. Kita berargumen ini Pak Juju segala macam sampai titik akhir kehabisan gitu kan. Tetap saja menurut saya kita kalah oleh segenggam kekuasaan tadi. Artinya kalau kita mau benar, sebenarnya benar pertanyaan Pak Musa tadi, kekuasaan harus turun tangan, menegakkan yang betul gitu kan. Semua keadilan tadi menegakkan dengan baik tentunya kan. Jadi kalau kita mengharapkan dari sistem hukum itu sendiri, karena hukum itu adalah alat dari penguasa itu sendiri. Ya. Baik. Saya melihatnya, pemirsa sekalian, kami melihatnya ini bukan hal yang sederhana ya. Perjuangan-perjuangan kayak Pak Juju, kayak Pak Abdul Aziz. Beliau ini di rumah kan ada istri. Bagaimana bisa memahamkan istri? Coba kalau istrinya model ngapain sih Pak bela-bela kayak gini? Nggak dapat duit, nggak dapat misalnya gitu. Nah ini pejuang asli gitu ya. Dengan semangat seperti itu. Nah saya menghimbau sebenarnya kepada kampus-kampus universitas yang punya fakultas hukum, memerintahkan mahasiswa-mahasiswanya mencoba menjadi pengacara-pengacara tentang orang-orang yang jual seperti ini, biar menjadi pengacara tangguh, ya. Biar mempunyai fondasi yang kuat dan itu akan menjadi kebaikan dan kekokohan para mahasiswa misalnya. Kalau mereka tidak pernah menangani kasus-kasus seperti ini, yang ditangani nanti sekali lagi hanya masalah-masalah bisnis yang tidak membuat kebaikan pada pendekar-pendekar hukum itu. Jadi mesti ada kewajiban memerintahkan sedikit melewatkan, membantu atau mengikuti perjalanan seperti ini. Itu harapan kami kepada petinggi-petinggi hukum di kampus-kampus itu. Baik pemirsa, semoga yang sedikit ini pada malam hari ini kita bisa mengambil hikmahnya, dan kita sebenarnya hanya ingin mendoakan para pengacara yang masih mempunyai jangka waktu perjuangan itu tanpa akhir ya. Pasti kezaliman itu tidak akan berhenti karena sudah sunatullahnya itu memang kezaliman itu ada, dan penegak penghancur kezaliman juga ada. Jadi seperti kata Bang Aziz tadi, kemenangan itu sebenarnya bukan pada kebenaran.
Jadi walaupun kita kalah di dalam proses hukum, tapi kebenaran itu yakin hati itu harus menjadi kepuasan. Itu yang kita harapkan. Baik, kita akhiri perjumpaan pada malam hari ini dan kami ucapkan terima kasih pada Pak Enjut. Ya, terima kasih Pak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.